Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, apa mungkin mantan yang semakin lama semakin membencimu berbalik kembali mencintaimu? Jawabannya sangat mungkin, asalkan kamu lakukan hal ini. Ya, jadi ada ya yang ketika setelah berpisah itu malah kebenciannya menjadi tambah besar. Kenapa demikian? Sudah pernah kita bahas ya, bahwa ketika tidak ada komunikasi antara kita dan mantan itu kan hidup dikelilingi oleh keluarganya, teman-teman, sahabatnya. Kalau keluarga, sahabat, dan teman-temannya seluruhnya membenci kita juga, tidak pernah setuju jika mantan ini berdampingan dengan kita atau menjadi pendamping hidup kita, ya, maka setiap hari apa yang akan mereka lakukan kepada mantan? Ya, membisikkan kebencian ke dalam hati dan pikiran mantan agar membenci kita, agar menjauhi kita, dan seterusnya tadi. Ya, itulah yang kemudian membuat ya kebencian di hati mantan tadi bukannya reda seiring perjalanan waktu, tetapi justru semakin membesar dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita mungkin bertanya-tanya, apa mungkin dia bisa kembali mencintai kita sementara kita masih amat sangat mencintainya, masih sangat berharap dia bisa kembali kepada kita? Ya, jawabannya sebenarnya sangat mungkin. Walaupun kita sudah tidak bisa lagi ketemu dengan dia, kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengannya. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan agar kebencian itu hilang? Karena sesungguhnya yang kita lihat sekarang itu kan kebenciannya. Kalau kebencian ini hilang ya, karena kebencian itu seperti halnya ini ya, misal, nah, di balik ini kan ada cinta nih, anggaplah ini mainan ini adalah cinta ya. Nah, ketika dulu kan yang kelihatan cintanya, tetapi ketika ada kebencian ya, nah, ini kebenciannya mulai menutupi ya, semakin hari kebenciannya semakin besar. Sesungguhnya cintanya masih ada di dalam hatinya, karena cinta itu adalah energi. Cinta itu selalu ada. Ya, cinta itu tidak akan kemana-mana, tetap ada di dalam hatinya. Kuncinya apa? Kalau kebenciannya bisa hilang, maka cintanya yang akan kelihatan lagi. Kalau cintanya yang keluar lagi, maka disitulah dia akan minta kembali kepada kita. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, tapi jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Ya, ini cinta. Kemudian keluarganya, teman-temannya membisikkan kebencian sehingga cinta tadi tertutup oleh kebencian. Nah, artinya kalau kita pengen mantan kembali kepada kita, ini
Ya, kebencian ini tadi, ini kan harus dihilangkan dari hatinya. Termasuk juga kita harus berusaha kan untuk menghilangkan kebencian yang ada di dalam hati keluarganya, orang tuanya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, yang kita tahu semuanya membenci kita. Ya, kalau kemudian kita berhasil nih menghilangkan kebencian di hati mantan, cintanya kembali keluar, ya. Tetapi setiap hari dia hidup bersama keluarganya, bersama orang tuanya yang membenci kita dan seterusnya. Dibisiki lagi, jadi benci lagi, terus seperti itu. Nah, maka tidak hanya hati mantan yang kebenciannya harus kita bersihkan, tetapi juga kebencian yang ada di dalam hati keluarganya, teman-temannya, seluruhnya kepada kita. Nah, sekarang caranya bagaimana? Sesungguhnya kalau perpisahan itu masih baru, ya, mungkin tidak terlalu berat, ya, usaha yang harus kita kerjakan di dalam membersihkan kebencian di dalam hati mantan. Tetapi kan umumnya kan ini pisahnya sudah lama-lama, ya. Ada yang sudah setahun, ada yang sudah 4 tahun, ada yang sudah 7 tahun berpisah, ya. Ya tentu dibutuhkan usaha yang lebih. Sekarang kita tidak bisa ketemu, tidak bisa komunikasi. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa, meruqyah, ya, membersihkan hati mantan dengan doa-doa yang kita kirimkan kepada dia. Jadi kita kira-kira, ya, berapa besar kebencian di dalam hati mantan kepada kita. Nah, maka kira-kira segitulah waktu yang kita butuhkan untuk membersihkan kebencian tadi. Kalau kebenciannya tidak terlalu besar, mungkin meruqyahnya 1 bulan sudah cukup, sudah bersih, dan dia kembali seperti mantan yang kita kenal dulu. Tapi kalau kebenciannya sangat besar, ya mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi. Ya, begitu kira-kira, ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan sekarang apa? Kita harus rutin, ya, mengirimkan bacaan doa yang kita bisa, ya. Insya Allah semuanya saya yakin bisa dan hafal surat Al-Fatihah. Artinya dimanapun kita berada, kita bisa mengirimkan doa untuk membersihkan hati mantan. Karena sesungguhnya kebencian, kemarahan, itu kan berasal dari setan, ya. Setan itu kan yang membisikkan manusia untuk saling membenci, untuk saling bermusuhan. Begitu juga kebencian di dalam hati orang tuanya, itu kan setan yang membisikkan. Sehingga orang tuanya dengan kebencian itu membisikkan juga kepada mantan agar membenci kita. Nah, kenapa kita memilih surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini adalah obat untuk penyakit hati, juga seluruh penyakit fisik. Bahkan keistimewaan dari surat Al-Fatihah, ketika dibacakan, itu setan akan menjerit, ya. Belum dibacakan dulu, ketika surat Al-Fatihah itu baru diturunkan, itu setan sudah menjerit, ya. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi beliau berkata, Rana iblis hina unzilat fatihatul kitab. Iblis menjerit saat turunnya surat Al-Fatihah. Ya, karena itu kita pilih surat Al-Fatihah. Nah, sekarang yang kita lakukan, setiap kita punya kesempatan, ya, paling bagus selesai mengerjakan sholat fardu, kita kirimi mantan surat Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah agar dengan karomah
surat Al-Fatihah ini, hati mantan dibersihkan dari kebencian dan kemarahannya kepada kita. Ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah, aku mohon ya Allah, bersihkanlah hati, pikiran, dan seluruh tubuh dari, kita sebut nama si mantan ini ya, agar dia tidak lagi membenciku, agar kebencian di dalam hatinya bisa menjadi hilang. Ya, kita kirim kepada dia sambil menyebut nama orang tuanya. Misal kalau mantan ini namanya Susi, orang tuanya misal namanya Bambang, begitu ya, kita sebut Susi binti Bambang. Kalau laki-laki misal namanya Bambang, nama ayahnya atau bapaknya Yanto, kita sebut namanya Bambang bin Yanto ya, Susi binti Bambang, atau siapa tadi, Bambang binti Yanto, misal begitu ya. Nah, kita sebut namanya. Ila ruhi wal jasadi, baca surat Al-Fatihah ya. Kemudian juga kirimi orang tuanya, misal namanya Bambang. Kalau tahu nama kakeknya lebih bagus, kalau tidak tahu ya cukup sebut nama orang tuanya, bapak dan ibunya. Kemudian kita juga bisa misal tahu adik-adiknya juga tidak suka kepada kita, benci kepada kita, kita kirimi juga. Ada sahabatnya yang kita ketahui juga sering bisi mantan untuk membenci kita, kita kirimi semua. Ya, insya Allah dengan karomah surat Al-Fatihah, maka seluruh kebencian yang ada di hati dan pikiran mantan bisa hilang. Begitu juga keluarganya, semuanya tidak lagi membenci kita, semuanya menyayangi kita dan memberikan dukungan kepada mantan agar bisa kembali kepada kita. Ya, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.